Tapi jangan lupa bahwasanya setiap perjalanan menuju Allah itu akan mengalami rintangan-rintangan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kebenaran hati seseorang ketika berhijrah. Hatinya dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Jujur enggak? Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Ada ujian tuh di balik semua perjalanan hijrah seseorang. Jadi lu nggak mungkin nggak diuji sama Allah ketika itu impossible, artinya mustahil. Sudah mendeklar Hijrah, berubah, tapi nggak diuji. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau antum hijrah, antum itu sebetulnya sedang mencari musibah. Loh, kenapa mencari musibah? Karena Allah pasti uji. Berarti ada tanda tanya kalau misalnya baik-baik aja hijrahnya. Apa gitu? Oh, Masya Allah. Enggak. Setiap perkara baik atau buruk itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menganggap gak ada masalah, gak ada problem, uang tetap oke, misalkan penghasilan dan seterusnya. Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluukum bil khairi wasyarri fitnah." Aku akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana merasakannya, bagaimana kita melihat apa yang menimpa diri kita itu cinta Allah Subhanahu wa taala atau bukan. Kemudian yang kedua, apakah memang ini ujian untuk menguji keimanan kita atau tidak? Berarti poinnya ketika mulai belajar menjadi lebih baik, hati itu harus ditata, betul? Jelas. Itu yang pertama harus ditata. Nah, kita kan tadi nggak boleh keluar dari jalannya Rasul. Apa yang dinasihatkan oleh Rasul ketika kita mau menata hati, Ustaz? Rasulullah SAW itu ketika dimintai wasiat, dengan wasiat yang tidak Rasulullah SAW berikan kepada siapapun selain kepada yang bertanya. Jadi sahabat ini minta wasiat spesial dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Qul," katakan, "amantu billah," aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, "tsumma istaqim." Kemudian istiqomahlah. Istiqomah itu adalah teguh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gak semudah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya istiqomah ya senantiasa taat, tapi faktanya selalu ada rintangan kan, hambatan. Kadang semangat, kadang down. Kadang kuat roghbahnya untuk mencari kebaikan, tapi tiba-tiba hilang. Iya, benar. Atau bahkan terfikir, anak sering ketemu orang yang terfikir, anak kayaknya kemungkinan besar nih Tad kalau begini terus. Ini masa pandemi nih. Iya, benar. Mereka mengatakan kayaknya anak jahiliyah lagi Tad. Subhanallah. Manusiawi Ustaz, tapi kan. Manusiawi, betul. Iya. Manusiawi. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita untuk istiqomah. Terus. Jangan pernah meninggalkan jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taati Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam keistiqomahan seseorang, Allah kan menjanjikan surga. Banyak orang yang taat tapi kemudian gak memikirkan apa balasan untuk mereka. Sehingga semangatnya mudah melemah. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka bicarakan, kalau kita mungkin nongkrong ya. Nongkrong ya, benar. Dulu kita nongkrong, hangout dan seterusnya. Mereka kemudian setelah hijrah ketika hangout, ketika nongkrong bareng, yang mereka bicarakan itu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak bagi mereka ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahasa mereka itu halla nu'minu sa'ah. Ayo kita beriman sejenak. Umar bin Khattab itu sering mengajak teman-temannya, para sahabatnya, duduk, kita beriman sejenak. Artinya mengingat kebesaran Allah, agungnya nikmat yang diberikan dan Allah. Dan mereka juga manusiawi ya, mereka juga punya hawa nafsu yang... Betul. Mungkin ada masa downnya, ada masa gak semangatnya, tapi mereka saling mengingatkan. Luar biasa berarti Ustaz. Dan ini efeknya kuat sekali. Iya, benar. Betul. Pentingnya teman yang baik berarti gitu Ustaz. Iya. Nah, balik lagi tentang hati Ustaz. Kenapa banyak sekali nasihat Rasul untuk menata hati, Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menata hati? Kenapa hati ini kalau misalnya kita nggak treatment dengan hal-hal yang baik atau itu berefek buruk Ustaz? Iya. Buat kehidupan kita. Kenapa Ustaz? Kalau bahasanya Rasul, inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika dia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Yang dimaksud dengan seluruh tubuh ini bukan masalah kesehatan, bukan. Tapi apa yang dilakukan oleh tubuh itu hanya kebaikan. Mata melihat yang baik-baik, tangan melakukan yang baik-baik, kaki melangkah ke tempat yang baik-baik. Makanya Abu Hurairah ketika menjelaskan tentang masalah ini, beliau mengatakan,
Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu kayak raja. Dia penentu semua perilaku seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul sangat menjaga ya, mengurusi ini? Karena Allah Subhanahu wa taala pun di dalam Al-Qur'an berulang-ulang dalam banyak ayat. Bahkan ada dalam satu surat Allah sampai bersumpah 11 kali dalam surat Asy-Syams hanya untuk membicarakan atau menyinggung tentang bersihnya, sucinya hati atau jiwa seseorang. 11 kali Ustaz. 11 kali Allah bersumpah dengan makhluknya. Artinya agung sekali perkara ini. Iya benar-benar. Ya, karena yang dilihat sama Allah nanti, atau jangankan nanti di akhirat, di dunia pun yang dilihat sama Allah adalah hati seseorang. Karena hati itu gak bisa bohong, berarti jujur ya dia. Jujur, dan dia akan berpengaruh langsung kepada perilaku. Makanya Rasul mengatakan kalau ada orang riya, ada orang yang gak jujur di dalam amal solehnya, ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah, itu Allah Subhanahu wa taala akan membongkar hatinya bahwa dia itu riya. Nih orang nih kalau memang dia beneran riya gitu. Betul. Ya, dan itu masalah hati. Allah akan bongkar. Allah akan bongkar kepada makhluk. Dengan segala cara. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah tidak akan membiarkan hati yang tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Bagaimana dengan di akhirat nanti? Dan ini yang terberat. Hati disebut hati atau qalbun dalam bahasa Arab karena dia bolak-balik, kadang riya, kadang ikhlas, kadang sombong, kadang tawadhu dan seterusnya. Itu memang kebiasaan hati itu seperti itu ya. Tabiatnya seperti itu. Makanya Rasul wanti-wanti dengan mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Wahai pembolak-balik hati, teguhkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Dan ini sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Krusial berarti ya. Iya, kalau dia mengeluh, Ustaz saya susah nih taat. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sering banget Ustaz. Kalau kita ya mulai belajar baik gitu. Iya. Susah banget. Kita kan sering muhasabah gitu. Susah banget pengen sholat 5 waktu. Tepat waktu. Betul. Gitu. Apalagi subuh gitu. Betul. Dan subhanallah kalau ketika berbicara tentang istiqomah atau artinya keteguhan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Istaqimu walan tuhsu. Kata Rasulullah SAW. Istiqomah, taatlah sama Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Tapi kalian memang nggak bisa taat, melakukan ketaatan semuanya nggak bisa. Itu udah pasti nggak bisa baku, ya? Sudah pasti. Nggak ada yang bisa melakukan seluruh syariat Islam 100% nggak mungkin. Itu Nabi yang bilang. Tapi kemudian Nabi bilang, tipsnya? Fa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Tapi ketahuilah kalian, sebaik-baiknya amalan kalian, ketaatan yang harus kalian lakukan nggak boleh dilepas, nggak boleh diganggu, nggak boleh dirusak. Itu sholat. Jangan rusak itu. Jangan rusak itu. Okay. Maka kalian bisa istiqomah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti kalau misalnya ada quote yang kalau misalnya memang pengen diperbaiki hidup lu, pengen diperbaiki sama Allah, perbaiki salat lu. Perbaiki salat lu. Maka Allah akan memperbaiki. Allah akan mengembalikan Anda kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Okay. Jadi bukan hanya salat saja. Semua amalan akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti kita ketemu nih benang merah Ustaz. Aneh pengen jadi lebih baik Ustaz. Perbaiki sholat. Iya. Perbaiki sholat. Dan mintalah kepada Allah untuk memperbaiki hati. Berarti gitu saja. Betul. Dan satu lagi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kalian gak bisa istiqomah. Sampai kalian bisa membuat lisan kalian, lidah kalian istiqomah. Caranya itu gimana Ustaz? Karena hati seseorang itu tidak akan istiqomah. Kata Rasulullah sampai lisannya istiqomah. Apa yang dimaksud? Kata para ulama. Ketika seseorang mampu mengendalikan lidahnya. Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan hanya yang baik-baik. Melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentadabburinya, kemudian mengajarkannya. Melakukan seluruh kebaikan yang bisa dilakukan oleh lisan, lidahnya. Maka perkara itu akan membuat hatinya dan seluruh anggota tubuhnya berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menghancurkan hijrahnya, yang menghancurkan ketakwaannya, yang menghancurkan keimanannya hanya dengan lidahnya. Berarti ini lidah juga berpengaruh. Sangat berpengaruh. Karena kadang-kadang batasan antara kekufuran dan keimanan itu sebetulnya hanya lisan. Masalah lisan. Nah kalau zaman sekarang kalau misalnya masalah lisan diibaratkan dengan tulisan gimana Ustaz? Para ulama mengatakan ada lisanul maqal, ada lisanul kitabah. Lisan tulisan, lisan lidah. Tapi yang paling berbahaya memang lisan lidah. Hati-hati dengan speak up lo gitu. Iya. Masya Allah ya. Itu menentukan. Hati dan kemudian menentukan hijrah antum. Oke. Hijrah Anda. Ya. Banyak orang yang menghancurkan kehidupannya hanya dengan lisannya. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwasanya setiap hari seluruh anggota tubuh mengatakan kepada lidah, istiqomahlah wahai lidah. Idza istaqamta istaqamna.
Jika engkau istiqomah, jika engkau baik-baik saja keadaannya, maka seluruh dari kami ini akan baik-baik. Iya benar Ustaz. Sekarang kita kan ceplos-ceplos Ustaz ya. Iya. Ceplos, kita Apalagi zaman gitu. zaman di mana orang bebas kan berbicara. Iya. Terus kita lidahnya atau lisannya dikunci, tapi tulisan di sosmed. Iya. Kadang-kadang lebih garang ya. Oke Ustaz, menarik sekali tentang menata hati berarti Ustaz. Kalau pengen baik, jujur sama Allah, minta bantuan sama Allah, lalu lakukan sholat. Iya. Awali dengan itu. Engkau akan menemukan istiqomah. Iya. Bagaimanapun caranya, Allah akan tunjuki itu. Iya. Oke, nice Ustaz. Ustaz, sebenarnya masih seru obrolannya, cuman ya kita akan akhiri. Masya Allah. Ini kopinya belum habis. Masih ada. Silakan Ustaz. Ana mau kurma Ustaz. Oh, Masya Allah. Bismillah. Terakhir Ustaz, nasihat buat kita, anak muda, terus di zaman 2020, pengen istiqomah, pengen jujur sama Allah, pengen perbaiki sholat. Apa Ustaz? Ini pertanyaan berat sebetulnya. Gabungan Ustaz. Oh gabungan. Gabungannya jadi satu. Oke. Yang paling penting dalam masalah jalan kebenaran ya. Artinya siapa yang menginginkan jalan kebenaran, menginginkan kebaikan, maka carilah dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Banyak orang yang salah melangkah. Orang hijrah, tapi ternyata hijrahnya itu nggak membuat dia diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya atau kalau boleh dibahasakan ya, kunci utamanya itu Allah sudah sebutin sebetulnya dalam Al-Qur'an. Kurikulumnya sudah disebutkan. Poin paling penting dari hijrah kalian, dari perjalanan perubahan kalian menjadi lebih baik, itu kuncinya satu. Tujuannya satu sebetulnya. Banyak di antara kita yang hijrah itu karena memang semata-mata mencari ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Iya, kalau itu tujuannya, Allah bilang dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan, jika kalian memang mencintai Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad kepada umatmu, kepada hamba-hamba Allah yang cinta sama Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikuti aku, yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Ini poin yang enggak boleh dilupakan oleh siapapun yang mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kata para ulama orang yang mengaku cinta sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dakwanya artinya pengakuannya kadzibah. Dusta. Karena yang diikuti bukan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah sudah bilang, sudah ngasih tahu. Jadi kalau memang betul ingin mengecek rasa cinta sama Allah, kadang-kadang kan kita pengen tahu nih, kita tuh sekuat apa sih cintaan kita sama Allah, maka cek sekuat apa ittiba'mu kepada Rasulullah SAW. Kalau itu sudah terjadi, apapun yang kau inginkan, apapun kebaikan yang kau harapkan, Allah akan datangkan. Masya Allah. Maka insya Allah perjalanan hijrah seseorang ya apapun lah ya, perjalanan perubahan dengan bahasa apapun, insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Allah sendiri yang akan menjaganya. Poinnya adalah sobat hijrah semua, ya pada sore hari ini kita dapat insight yang luar biasa. Jadi kalau emang benar-benar pengen berubah, ya goalsnya adalah keridhaan Allah, ikutin Rasul. Ya, dan siap-siap kalau misalnya menempuh jalan itu, Allah akan uji. Dan bersabarlah begitu. Sahih, betul. Semuanya kebaikan. Masya Allah. Ya. Baik, sobat hijrah semua. Seru sekali di ruang tamu sejak sahabat ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari diskusi ini. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.